Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai di lembah terakhir, terlihat serangan Mokuton, Shinsu Senju menghantam Madara dengan sangat kuat. Pohon raksasa itu menghantam patung besar di sana hingga retak dan sebagian rusak. Tapi Madara tidak tinggal diam. Ia segera melemparkan bola besar berisi energi Gudo Udama ke arah Shinsu Senju. Bola itu meledak saat menyentuh targetnya, menghancurkan seluruh pohon raksasa itu dan membuat serangan Mokuton gagal total. Adegan lalu berpindah ke Boruto. Dia sedang berdiri dengan aura berbeda. Terlihat bahwa kekuatan Momoshiki di dalam dirinya telah aktif. Boruto mengeluarkan sebuah benda merah, benda yang pernah digunakan Momoshiki saat melawan Kusanagi Asuke di masa lalu. Kali ini, benda itu sudah Boruto gabungkan dengan elemen lava. Ia melemparkan benda tersebut ke arah Shibai Otsutsuki, berharap bisa memberikan serangan besar. Namun tiba-tiba, sebuah ekor ular besar menyapu benda itu menjauh sebelum mencapai Shibai. Boruto terkejut dan dalam hati ia berpikir, aku tidak menyangka dia akan membantu Shibai. Ternyata, Mitsuki lah yang mengibaskan ekor itu. Ia menatap Boruto dengan sorot mata tajam, penuh emosi. Boruto kemudian bertanya, Mitsuki, kenapa kau menatapku seperti itu? Mitsuki menjawab dengan suara datar namun tegas, aku tidak bisa membiarkan matahariku terluka. Siapapun yang mengancam Shibai, akan aku lindungi dengan seluruh kekuatanku. Naruto yang menyaksikan kejadian itu bergumam dalam hati. Jadi, perasaan Mitsuki terhadap Boruto seperti ini. Dia benar-benar rela melakukan apapun demi orang yang ia anggap mataharinya. Boruto yang mendengarnya merasa tidak nyaman. Ia lalu berkata keras, Mitsuki, kau salah. Mataharimu itu aku, bukan Shibai. Namun Mitsuki tidak terpengaruh. Ia mengangkat kepalanya sedikit dan membalas, berhentilah bicara omong kosong. Aku tidak ragu untuk menghancurkanmu, Boruto. Tiba-tiba, Mitsuki melesat ke arah Boruto dan mengikatnya dengan tangan panjangnya. Dari tanah, muncul 10 ular besar yang ukurannya hampir sebesar bangunan. Mitsuki hanya berdiri diam, mengendalikan semua ular itu untuk menyerang Boruto. Boruto tidak membalas serangan. Ia hanya menghindar dan terus bergerak. Tapi serangan itu semakin agresif. Mitsuki menciptakan Bunshin, dan masing-masing Bunshin menggunakan mode Sannin dengan aura yang sangat terang. Ratusan ular besar mengepung Boruto, seolah ingin menelannya. Boruto menghela napas, lalu bergumam, aku benar-benar tidak menyangka harus bertarung dengan Mitsuki. Aku tidak tahu harus bagaimana. Tepat saat ratusan ular itu menyerang secara bersamaan, Sarada muncul dari portal dimensi yang diciptakan melalui Mangekyo Sharingan-nya, mirip seperti Kamui. Dia berdiri di depan Boruto dan berkata, Mitsuki, cukup. Kau tidak perlu melakukan ini sejauh itu. Namun Mitsuki menatap Sarada tajam dan membalas, cukup, katamu? Aku tidak bisa berhenti. Boruto adalah ancaman besar, dan sekarang kau pun ada di pihaknya. Itu artinya, aku juga harus memusnahkanmu, Sarada Uchiha. Setelah itu, ratusan ular besar itu menyerang Boruto dan Sarada secara bersamaan. Boruto berkata pelan, maafkan aku, Mitsuki. Tapi kali ini aku akan mulai melawanmu dengan serius. Boruto mengenakan ikat kepala milik Sasuke. Sasuke yang sedang mengamati dari atas pohon terkejut melihatnya. Boruto kemudian mengaktifkan Byakugan dan memanggil beberapa Gudo Udama. Ia bergerak cepat, menandai semua ular dengan sangat teliti. Akhirnya, aku bisa pakai jutsu ini, gumamnya. Dalam waktu kurang dari 5 detik, Boruto menebas semua ular Sannin mode dengan akurat. Ular-ular yang hancur tampak berserakan di tanah. Mitsuki terlihat sangat marah. Dalam hatinya, Mitsuki berpikir, kekuatan Boruto. Dia terlalu kuat. Jauh melebihi aku. Tapi aku tetap tidak bisa membiarkannya bebas begitu saja. Mitsuki lalu mengumpulkan cakra Sannin mode di kedua tangannya. Aura dari cakranya membuat retakan muncul di wajahnya. Ia melepaskan serangan mirip laser raksasa ke arah Boruto. Boruto merespon dengan menciptakan tameng dari Gudo Udama. Ia mendorong tameng itu dengan kuat hingga serangan Mitsuki terpental balik. Mitsuki terpental jauh, tapi sebelum ia menyentuh tanah, Choucho menangkapnya dengan mode kupu-kupu. Terima kasih, Choucho. Kau benar-benar membantuku, kata Mitsuki dengan napas berat. Tak lama kemudian, Mitsuki mengeluarkan pedang Kusanagi,
warisan dari Orochimaru. Pedang ini berasal dari Hakuja Sennin yang ada di Gua Ryuchi. Sasuke melihatnya dan berkata, jadi itu, pedang Kusanagi legendaris dari Gua Ryuchi. Tidak heran jika Orochimaru berhasil mengambilnya. Mitsuki membungkus pedangnya dengan cakra Sannin mode dan melesat ke arah Boruto. Boruto tampak ragu, tapi ia sadar jika terus diam, ia hanya akan terdesak. Dengan berat hati, Boruto mengeluarkan pedang Kusanagi miliknya juga. Dua pedang legendaris itu pun saling berbenturan, menghasilkan cahaya yang sangat terang. Boruto menambahkan elemen petir dan cakra Momoshiki ke dalam pedangnya. Mitsuki, sadarlah. Ini bukan yang seharusnya kita lakukan, ujarnya. Ia menyerang Mitsuki dengan teknik tebasan spesial. Namun Mitsuki tiba-tiba muncul di belakang Boruto dan berkata, Raiton, Hekireki Mikazuchi. Petir besar menghantam Boruto dari belakang. Tapi Boruto mampu bertahan dengan teknik pertahanan alternatifnya, Jan. Ia lalu membalikan serangan dengan menciptakan banyak logam hitam dan menancapkannya ke tubuh Mitsuki. Boruto sudah siap menebas Mitsuki, tapi Sarada tiba-tiba muncul dari portal dimensi dan menahan tangan Boruto. Cukup, Boruto. Jangan buat Mitsuki menderita lebih dari ini. Boruto diam. Ia hanya melirik Sarada, tanpa berkata apapun. Mitsuki berlutut, tubuhnya penuh dengan besi hitam. Ia berkata pelan, aku memang tidak sekuatmu, Boruto. Tapi aku tidak bisa memaafkanmu. Kau benar-benar ancaman, bagi sang matahariku. Ia menyentuh kaki Boruto sebelum akhirnya terjatuh. Tiba-tiba, Daimon datang dan bertanya, apa yang akan kau lakukan padanya, Boruto? Boruto menunduk dan berkata, aku tidak akan menyakitinya lebih jauh. Biarkan saja dia seperti ini. Lagi pula, aku tidak bisa menggunakan semua kekuatanku melawannya. Dia, sahabat terbaikku. Tak lama setelah itu, ketika Boruto dan Daimon berdiri di dekat Mitsuki yang tergeletak, Delta tiba-tiba muncul dari atas dan menembakkan laser besar dari kakinya. Boruto dengan cepat menciptakan foton Rasengan berbentuk cincin Saturnus untuk menetralisir serangan itu. Delta memperpanjang kakinya, tapi Daimon melompat dan menendangnya hingga terpental. Tubuh Delta langsung beregenerasi. Boruto pun membuat ribuan bunshin. Masing-masing bunshin memegang foton Rasengan yang juga membentuk cincin Saturnus, kali ini ukurannya jauh lebih besar, bahkan seperti bola biju. Bunshin-bunshin Boruto bersiap menghadang Delta. Daimon melompat lalu memukul Delta dengan cukup kuat sampai tubuh Delta terjatuh dan masuk ke dalam tanah. Tanpa menunggu lama, Daimon kembali meluncur dari udara seperti meteor, menghantam Delta dan membuat tubuh Delta hancur berantakan. Daimon kemudian menoleh ke arah Boruto dan berkata dengan suara tegas, Boruto, sekarang giliranmu. Selesaikan semua ini. Boruto terlihat tenang namun fokus. Ribuan bunshinnya sudah bersiap, masing-masing memegang foton Rasengan yang ukurannya sangat besar, hampir menyerupai bola cakra milik Biju. Rasengan itu tampak seperti planet Saturnus karena dikelilingi cincin cakra yang berputar. Boruto menambahkan elemen angin dan petir Shiden ke dalam Rasengannya agar serangannya lebih kuat. Ribuan Rasengan itu melesat ke arah Delta, dan satu persatu meledak saat mengenai tubuhnya. Ledakan demi ledakan memenuhi area pertempuran, dan akhirnya tubuh Delta tergeletak, tak sadarkan diri. Sasuke yang melihat dari kejauhan berkomentar pada dirinya sendiri, tidak ada yang bisa menandingi kekuatan Boruto sekarang, mungkin hanya Shibai Otsutsuki yang bisa. Bahkan, aku rasa kekuatannya sudah hampir menyamai Kaguya. Wajah Sasuke tampak serius, tapi ada sedikit kekaguman saat dia memandangi muridnya. Daimon berjalan perlahan mendekati Boruto dan berkata, seranganmu barusan sangat kuat. Rasengan dalam jumlah sebanyak itu, apalagi ukurannya sebesar itu. Aku benar-benar kagum. Kau memang luar biasa, Boruto. Boruto hanya diam. Ia tak berkata apa-apa dan tampak sedang memikirkan sesuatu. Tak lama kemudian, Eida datang menghampiri. Ia sudah mengaktifkan kekuatan Sennan miliknya. Eida menatap Boruto dan berkata, Boruto, takdirmu tidak akan mudah. Kau harus menjaga keseimbangan aliansi. Banyak yang bergantung padamu sekarang, dan keputusan-keputusanmu akan menentukan arah semuanya. Boruto menatap Eida dengan penuh tanya. Ia bertanya, apa yang kau maksud dengan semua ini? Lalu, jika kita berhasil mengalahkan Shibai Otsutsuki, apa yang akan terjadi selanjutnya? Eida menjawab sambil menarik napas panjang, aku tidak bisa memastikan.
Dulu aku pernah mencoba menghentikan Zeno, dan kalian memang berhasil. Tapi itu karena kekuatan Zenoku aktif secara tak sadar, karena naluri dan emosiku saat melihat Kawaki dalam bahaya. Berbeda dengan Zeno milik Shibai, dia mengendalikannya sepenuhnya, secara sadar. Jadi kekuatannya lebih stabil dan berbahaya. Boruto tampak bingung. Ia kembali bertanya, lalu kenapa ada orang-orang yang tidak terpengaruh oleh Zeno milik Shibai? Guru Sasuke misalnya, dia sepertinya tidak terpengaruh sama sekali. Eida menjelaskan lebih lanjut, sepertinya karena mereka memiliki Rinnegan yang sangat kuat. Hubungan pengguna Rinnegan dengan Otsutsuki memang dekat. Misalnya ayahmu, Naruto, dan Sasuke, mereka adalah reinkarnasi Indra dan Asura. Mereka punya koneksi darah dengan Kaguya. Jadi kekuatan Zeno tidak berpengaruh pada mereka. Boruto berpikir dalam hati, pantas saja Obito bisa terpengaruh oleh Zeno. Walaupun dia punya Rinnegan, dia tidak punya hubungan langsung dengan Otsutsuki. Kemudian panel beralih. Tubuh Delta yang sebelumnya terkapar mulai bergetar, seperti mengalami kejang. Tubuhnya beregenerasi kembali dengan cepat karena efek dari Shinjutsu Shibai Otsutsuki. Sementara itu, Shibai terlihat sedang dikejar oleh Hagoromo dan Toneri. Tapi mereka terhalang oleh aliansi yang berdiri di depan mereka. Shibai mulai terlihat kehilangan tenaga, tapi dia masih berbahaya. Dengan tenang, Shibai berkata, "Aku akan membuat semua aliansi ini berpihak padaku. Jika mereka semua musnah, maka cakra dari planet ini akan terkumpul cukup banyak untuk menumbuhkan pohon Shinju. Dan jika aku membawa tubuh Boruto ke Jubi, maka pohon itu akan tumbuh dengan kualitas paling sempurna." Shibai lalu mengaktifkan Zeno dan berniat membuat aliansi menyerang Boruto agar mereka semua mati dalam pertarungan. Dengan begitu, energi dari cakra planet akan bertambah banyak. Itu bagian dari rencananya. Kashin Koji yang memiliki kemampuan melihat masa depan, menyaksikan semua ini. Ia berkata dalam hati, jadi, Shibai benar-benar akan mati. Tapi setelah itu, Kawaki akan menyerap seluruh tubuh Shibai dan membangkitkan Shinjutsu. Aku tidak bisa melihat siapa yang membunuh Shibai, hanya satu kilasan tubuhnya hancur. Setelah itu Kawaki bangkit. Kashin Koji menyadari, jika ini terjadi, maka ini adalah awal dari kisah seperti yang ditunjukkan di episode pertama anime Boruto. Pertempuran Boruto melawan Kawaki di tengah dunia yang telah hancur. Sementara itu, Mitsuki yang sebelumnya terluka karena ditusuk besi hitam dibawa menggunakan burung raksasa ke tempat aman. Sakura dan Tsunade langsung menolongnya. Mereka menggunakan teknik regenerasi sel milik Hashirama untuk menyembuhkan Mitsuki. Tsunade juga menyalurkan cakra Katsuyu ke dalam tubuh Mitsuki. Tsunade berkata, besi hitam ini sangat sulit untuk dicabut. Lalu Tsunade mengaktifkan kekuatan Byakugo dan langsung mencabut besi itu dengan mudah. Mitsuki yang sudah sadar berkata pelan, "Terima kasih, Hokage. Aku sangat berterima kasih." Tsunade membalas, "Aku tidak menyangka kau bisa dikalahkan oleh Boruto. Sekarang aku penasaran, sekuat apa sebenarnya dia?" Mitsuki menjawab, "Kau harus berhati-hati. Karena sekarang Boruto punya kekuatan yang hampir setara dengan Ishiki Otsutsuki. Hanya Shibai dan Kawaki yang mungkin bisa menghentikannya." Kemudian panel beralih ke Sarada yang sedang bertarung bersama Boruto melawan Delta. Tsunade yang melihat itu berkata pada Sakura, "Lihatlah, anakmu sekarang berdiri di pihak Boruto. Bahkan Sasuke pun ada di sana. Sebenarnya apa yang sedang terjadi?" Sakura hanya diam. Ekspresinya penuh kekecewaan. Lalu dengan suara pelan namun berat, dia berkata, "Aku tidak percaya. Sarada dan Sasuke, mereka berdua mengkhianatiku." Dengan wajah yang mulai penuh emosi, Sakura ingin maju, tapi Kakashi langsung menahannya. Kakashi berkata, "Sabar, Sakura. Jangan gegabah. Kau lihat sendiri. Sasuke sekarang sudah menyerap Jubi. Dan Boruto sangat kuat. Jika kau nekat, nyawamu bisa saja melayang." Sakura menjawab sambil menahan air mata, "Tapi, bagaimana dengan keluargaku? Aku tidak ingin mereka ikut tenggelam bersama Otsutsuki Boruto." Kakashi hanya diam. Ia terlihat bingung dan tidak tahu harus bagaimana menyadarkan Sasuke dan Sarada. Tak lama, Sakura dan Tsunade melompat ke arah Boruto. Saat itu Boruto sedang menekan Delta dengan teknik Raiton Jinrasen. Tapi tiba-tiba, dari arah belakang, Tsunade dan Sakura berteriak bersama, "Musnahlah kau, Otsutsuki Boruto! Bangkitlah Byakugo!"
Shanaro. Keduanya menyerang Boruto dengan pukulan dahsyat dari arah belakang. Namun Boruto bereaksi cepat. Ia langsung mengangkat Gudodama berbentuk tameng bulat untuk menahan pukulan mereka. Sarada yang melihatnya mulai panik dan berkata kepada Sasuke, "Papa, ini gawat. Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Sasuke menoleh dan berkata dengan tenang, "Tenang, Sarada. Papa akan mengatasi ini." Sementara itu, Sakura dan Tsunade terlihat kesulitan menghancurkan pertahanan Boruto. Tsunade berkata, "Sial. Gudodama ini terlalu keras. Tidak mudah untuk dihancurkan." Tsunade kemudian menciptakan Bunshin, dan Bunshin itu membentuk pusaran cakra yang sangat besar, membentuk Rasen Shuriken. Bunshin Tsunade meluncur dari bawah dan menghantam perut Boruto dengan kuat. Serangan itu membuat tubuh Boruto terpental ke udara sebelum akhirnya jatuh dan terhempas ke tanah. Saat tubuhnya menyentuh tanah, Boruto terlihat menahan rasa sakit. Dalam hatinya, ia berkata, "Mungkin lebih baik aku terluka seperti ini, daripada aku harus melukai nenek Tsunade atau yang lainnya. Aku tidak ingin menyakiti siapapun dari mereka." Namun di ruang bawah sadarnya, suara Momoshiki muncul dan terdengar jelas. "Boruto," ucap Momoshiki dengan nada serius, "aku tahu apa yang kau rasakan. Aku bisa merasakan kebimbanganmu. Tapi jika kau sampai benar-benar terdesak seperti barusan, maka kau harus melawan. Jangan ragu. Jika kau mati, maka Shibai akan menggunakan jasadmu untuk membangkitkan buah cakra. Itu akan lebih buruk." Boruto menjawab dengan suara dalam hatinya, "Tapi, bagaimana jika aku tidak sengaja membunuh mereka dengan kekuatanku? Aku sungguh takut akan hal itu." Momoshiki menanggapi, "Dengar baik-baik, Boruto. Aku ingin mengingatkanmu. Jangan pernah diam saja ketika nyawamu terancam. Kalau kau terlalu takut melukai mereka, kau seharusnya lebih takut lagi jika dirimu mati. Karena kalau itu terjadi, Shibai akan membawa tubuhmu, dan itu akan membahayakan semua orang yang kau sayangi. Mereka semua bisa mati karena pohon dewa akan bangkit dari jasadmu." Boruto mengepalkan tangannya dengan kuat, lalu berkata, "Ya, aku mengerti, Momoshiki. Tapi, daripada kau hanya terus mengoceh, lebih baik katakan padaku bagaimana caranya menonaktifkan Zeno itu." Momoshiki menjawab, "Di tempat kami, di planet pusat Otsutsuki, hanya segelintir makhluk yang bisa memiliki kekuatan Zeno. Zeno itu adalah kekuatan tingkat tertinggi, yang biasanya hanya dimiliki oleh para dewa Otsutsuki. Kekuatan ini muncul dari mereka yang sudah memakan buah cakra yang jumlahnya tak terhingga." Ia melanjutkan, "Zeno bukan kekuatan yang dimiliki oleh Otsutsuki biasa seperti aku. Bahkan sebagian besar anggota klan tidak tahu bagaimana menghentikannya." Boruto terlihat kesal dan menggumam, "Jadi, sampai sekarang belum ada satupun cara untuk mematikan kekuatan Zeno ini? Ini sangat merepotkan." Tiba-tiba, Tsunade dan Sakura menyerang Boruto dengan Katon, Gokakyu no Jutsu. Tapi Boruto menyerap serangan api itu dengan karmanya. Tsunade bergumam, "Sial, dia bisa menyerapnya dengan karma." Ia kemudian mencabut sebuah pohon besar dan melemparkannya ke arah Boruto. Namun sebelum pohon itu menghantam, Sasuke muncul dan mengarahkannya dengan Chidori hingga pohon itu hancur menjadi abu. Sasuke berkata tegas, "Cukup, Tsunade. Kau tidak perlu menyerang sejauh ini." Tsunade menatap Sasuke dengan penuh emosi dan berkata, "Apa yang kau lakukan, Sasuke? Kenapa kau melindungi dia?" Di sisi lain, Sarada berdiri diam. Wajahnya bingung. Ia tidak tahu harus memihak siapa, ibunya sendiri atau ayah dan Boruto. Sakura menatap Sasuke dengan marah dan berkata, "Sasuke, kenapa kau berkhianat seperti ini? Bahkan kau menyerap cakra Jubi dan menjadi sekuat ini. Apa kau ingin menghancurkan kami semua?" Sasuke menjawab dengan nada datar, "Sakura, kau sudah terpengaruh oleh Zeno milik Shibai. Sekarang takdir Boruto dan Shibai tertukar. Kalian harus sadar akan hal itu." Sakura membantah dengan suara lantang, "Itu tidak mungkin. Boruto adalah Otsutsuki. Dia musuh nyata yang harus dimusnahkan." Seketika mata Sakura mulai berkaca-kaca saat melihat Sarada berdiri di sisi Boruto dan Sasuke. Ia berkata dengan suara bergetar, "Sarada, apa kau benar-benar ingin menyakiti Mama seperti ini?" Sarada menjawab dengan tenang namun tegas, "Mama, tolong dengarkan aku. Boruto bukan musuh. Justru dia yang harus kita lindungi. Kalian semua sedang terpengaruh oleh kekuatan Zeno milik Shibai." Sakura menjawab sambil menangis,
Tidak mungkin, justru kalian yang sudah terpengaruh oleh Boruto. Kalian jadi membela dia dan melawan kami.